Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk berbagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety yang pernah saya alami. Dan untuk topik kali ini akan saya coba bagikan ya perbedaan antara sensasi asam lambung atau GERD dan anxiety. Simak sampai dengan selesai ya teman-teman. Semoga saja nanti teman-teman itu akan lebih cepat memahaminya dan insya Allah penyembuhannya akan lebih cepat. Amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe video ini ya atau channel YouTube saya ini, bila berkenan mohon silahkan di subscribe supaya nanti pas pada saat saya live akan ada pemberitahuan. Dan nanti teman-teman bisa menanyakan langsung dan insya Allah akan terjawab dengan cepat ya. Kembali saya sampaikan, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung kepada topiknya untuk menyingkat durasinya. Kita coba kenali dari sensasi asam lambung dulu. Yang pertama adalah nyeri dada, yang kedua adalah refluksnya asam, terus mual, muntah, sesak nafas, dan kesulitan menelan. Itu dulu saya mengalaminya. Banyak sekali, masih lebih banyak dari ini. Tapi saya coba ringkas dan ini adalah sensasi yang paling umum sekali ya, dan akan saya coba jabarkan berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah nyeri dada. Ini teman-teman mungkin sering merasakan yang namanya nyeri di area dada ya. Nyeri di area dada, teman-teman sudah periksa ke dokter ya, tidak didiagnosa ada sakit lain, sering mengalami nyeri dada di area sini. Pokoknya di area dada sini itu nyeri, terus kadang senut-senut, kadang celekit-celekit, terus kadang seperti ketusuk-tusuk ya, seperti kayak dicubit-cubit, kalau ditekan juga rasanya sakit. Itu bisa karena sensasi asam lambung. Saya dulu mengalaminya seperti itu, hilang timbul, sempat kewalahan juga. Tapi untuk teman-teman mulai sekarang jangan takut dan khawatir lagi ya, karena sensasi dari asam lambung atau GERD itu ya teman-teman ya, itu nanti bisa membaik. Terus yang kedua adalah refluksnya asam ya. Reflux itu seperti ada cairan yang naik ke atas ya. Jadi reflux asam lambung itu ya teman-teman, itu di sini itu merasakan rasa yang tidak nyaman. Terus kalau sampai ke atas itu biasanya kita merasakan yang namanya asam terus pahit ya. Itu bisa karena sensasi dari asam lambung. Terus yang berikutnya adalah kita merasakan yang namanya mual. Ya, kita itu sering merasakan yang namanya mual, tapi teman-teman itu masih sering panik ya ketika kok mual terus nih ya, kenapa ya? Kok rasanya itu nggak nyaman sekali ya? Itu wajar ya, karena penderita gangguan asam lambung itu sensasi mual itu hilang timbul ya. Dalam kondisi kita asam lambung lagi tinggi, itu biasanya kita itu merasakan yang namanya mual ya. Terus yang berikutnya lagi adalah muntah ya. Jadi ketika kita mual ya, kita biasanya ya itu disertai dengan muntah. Ada yang kita merasakan mual saja tidak disertai dengan muntah. Tapi yang pernah saya rasakan ketika kita merasakan mual-mual ya, dulu saya merasakan mual terus saya bisa muntah, itu lebih enteng dibandingkan rasa mual tapi tidak muntah. Biasanya muntahnya itu ada cairan kuning terus rasanya asam dan pahit ya. Terus berikutnya kita itu merasakan sesak napas ya. Sesak napas itu luar biasa sekali. Itu yang bikin bisa dibilang itu trauma ya. Jadi seperti kayak mau kehilangan napas. Ngap ya, napas itu tersengal-sengal, seperti pendek-pendek. Nah, itu bisa karena dalam kondisi asam lambung kita tinggi, jadi kita itu merasakan seperti itu ya. Oke, berikutnya lagi adalah kesulitan menelan. Nah, ini yang sering dikatakan atau disampaikan oleh teman-teman itu, saya pun dulu juga mengalaminya ya, susah menelan ya, atau sakit di tenggorokan, terasa mengganjal, terasa tercekek. Bahkan ketika kita minum pun itu kita akan terasa kesusahan. Itu kenapa bisa seperti itu? Asam lambung yang sering reflux, yang sering berbalik ya teman-teman ya, itu di sini itu bisa mengiritasi area tenggorokan. Jadi pas pada saat kita makan atau kita minum, bahkan kita saat menelan ludah pun di sini itu terasa sakit ya, terasa susah untuk menelan. Itu bisa karena kita itu mengalami asam lambung yang sedang tidak normal ya. Itu adalah beberapa contoh sensasi yang sangat umum sekali. Ketika teman-teman itu merasakan sensasi-sensasi seperti itu, teman-teman mulai sekarang itu jangan panik dan jangan takut serta jangan khawatir lagi ya. PR-nya adalah kita coba mengatasinya. Kita coba cari pemicunya, akar permasalahannya. Dan kita coba cari perawatan-perawatannya dengan
Pertama, yang terpenting adalah 3P, teman-teman itu jalankan konsisten ya. Terus yang kedua ya, kita coba bedakan tadi ya antara sensasi dari asam lambung dan anxiety. Nah, yang sekarang yang kedua adalah sensasi dari anxiety. Jantung berdebar-debar, pusing, sakit kepala, keringat berlebih, tangan gemetar, kesulitan bernapas, sempoyongan, pusing, keliengan ya. Itu bisa jadi juga gabungan dari kita mengalami GERD dan anxiety ya. Tapi saya coba pisahkan di sini supaya teman-teman itu bisa lebih memahaminya ya. Jadi ketika kita mengalami jantung berdebar-debar ya, itu bisa karena kita itu mengalami kecemasan yang berlebih ya. Contoh misalkan kita mengalami sensasi asam lambung ya. Terus kita itu merasakan cemas ya. Anxiety itu datang sendiri. Jadi kita itu merasakan rasanya itu di sini tuh kerasa itu nggak nyaman sekali ya teman-teman ya. Teman-teman itu merasakan yang namanya jantung itu berdebar-debar ya. Teman-teman kadang juga merasakan, Mas, saya itu jantungnya itu berdetak, loncat-loncat dan sebagainya. Itu saya dulu juga merasakan seperti itu ya. Cuma penyampaian atau bahasa yang disampaikan oleh teman-teman itu kan berbeda-beda ya. Jadi jantung itu berdetak itu seperti tidak beraturan. Tapi setelah diperiksakan atau kita ke IGD, di EKG, itu hasilnya normal. Itu bisa karena anxiety ya teman-teman ya. Terus yang kedua adalah kita itu sering mengalami yang namanya pusing ya. Pusing-pusing seperti kayak nggak ada sebab ya. Ketika teman-teman sudah malamnya juga tidurnya cukup ya, tapi siangnya itu teman-teman masih merasakan yang namanya sering pusing ya. Itu bisa karena memang sensasi dari anxiety ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu kalau masih merasakan sering pusing, istirahat sudah cukup, berarti anxiety-nya itu memang belum terkendali ya teman-teman. Jangan takut ya, nanti ini ada beberapa cara-cara ya, cara-cara yang simpel untuk mengatasi keduanya ya. Terus ya berikutnya adalah sakit kepala. Nah, sakit kepala itu di sini itu seperti kayak terikat ya, karena apa? Pikiran kita itu tegang. Ketika kita mengalami kecemasan berlebih, pikiran kita itu tegang ya. Jadi di sini tuh terasa terikat, terus di sini tuh kayak ngumpul, otot dan saraf di area leher ini itu jadi ikut kaku ya, peredaran darah nggak lancar. Jadinya kita itu sering mengalami yang namanya sakit kepala ya, teman-teman ya. Jadi coba teman-teman itu pahami ya. Jadi mulai sekarang ya kurangi rasa takut dan khawatir ketika mengalami sensasi seperti itu. Terus keringat berlebih. Nah, ini ya teman-teman, banyak sekali yang menanyakan, "Bang, saya kok keringatnya itu berlebihan," gitu ya. Itu bisa faktor karena kecemasan kita yang berlebih ya. Terus lagi kita itu merasakan tangan itu gemetar ya. Tangan itu gemetar. Tangan itu seperti kayak apa ya, kalau sering tremor ya. Jadi gemetar gitu ya, teman-teman ya. Padahal kita itu sudah mencoba yang nggak gemeter gitu ya, maksudnya mencoba kuatkan kekuatannya itu di tangan, tapi tetap aja di sini tuh kayak kayak getar gini ya. Itu biasanya adalah tanda yang umum sekali untuk penderita anxiety ya. Ini jadi cuma teman-teman mulai pahami ya. Jadi kalau teman-teman menanyakan, "Mas, apa tangan saya kok gemeter ya?" Nah, itu berarti teman-teman itu ada anxiety-nya ya. Terus lagi teman-teman itu merasakan yang namanya kesulitan bernapas ya. Teman-teman itu mengalami kesulitan bernapas. Contoh misalkan begini, yang tadi itu hampir sama dengan refluksnya asam lambung itu ya. Jadi nafas itu agak susah ya, ngap ya, terus pendek-pendek, tersengal-sengal ya, itu bisa karena anxiety ya. Jadi sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety itu ini memang hampir-hampir sama ya teman-teman ya. Tapi ada beberapa yang memang tidak apa namanya bermasalah ya di asam lambungnya, tapi merasakan yang namanya sensasi-sensasi itu bisa jadi karena teman-teman itu mengalami anxiety ya. Teman-teman tidak mengalami gangguan asam lambung, tapi teman-teman itu mengalami anxiety, itu bisa saja ya jadi mual-mual gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman coba mulai pahami ya, dari sekarang pahami supaya teman-teman nanti itu lebih cepat membaik dan sembuhnya. Teman-teman sering ya menanyakan, "Masa di lambung itu tidak ada masalah, makan apa aja enak, tapi kalau sensasinya banyak." Ya itulah ya teman-teman ya, karena apa? Karena anxiety, gangguan kecemasan itu juga bisa berdampak ya, berdampak munculnya sensasi-sensasi fisik ya teman-teman ya.
terus geliyengan, sempoyongan ya, terus kayak badan goyang, oleng. Nah, kalau sensasi-sensasi seperti itu, kalau menurut saya itu adalah kombinasi ya. Kombinasi dari sensasi asam lambung dan anxiety ya. Jadi mulai sekarang coba teman-teman itu pahami ya. Jadi sensasi asam lambung dan anxiety itu mirip-mirip sekali dan bisa terjadi dua-duanya. Sensasi asam lambung, GERD, anxiety itu menjadi kombinasi dan itu terasa sekali di fisik kita ya. Oke, teman-teman ya. Nah, sekarang ya, kalau teman-teman itu sudah merasakan yang namanya sensasi fisiknya ya, coba kita lihat lagi dari sisi emosionalnya ya. Dari asam lambung dulu atau GERD ya. Biasanya dari sisi emosionalnya ya, teman-teman itu mengalami stres. Ketika mengalami asam lambung ya, karena itu merasakan kenyamanan ketidaknyamanan setiap hari, teman-teman itu bisa mengalami yang namanya stres ya, kecemasan ya, terkait gejala-gejalanya itu, perasaan tidak nyaman, itu adalah umum sekali. Coba teman-teman mulai pahami ya. Terus anxiety ya, perasaan takut, khawatir, cemas, tidak tenang, dan kesulitan berkonsentrasi. Itu adalah gejala emosionalnya ya teman-teman ya. Jadi ayolah mulai sekarang pahami ya teman-teman ya. Jadi sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety baik di fisik maupun dari sisi psikis atau emosionalnya itu ya, itu hampir-hampir mirip ya teman-teman ya. Jadi biasanya atau kebanyakan ya penderita gangguan asam lambung ya pasti disertai dengan anxiety. Penderita anxiety biasanya juga disertai dengan gejala-gejala asam lambung ya. Jadi ini adalah seperti kayak putaran. Kalau kita mengalami anxiety, asam lambungnya jadi nggak normal. Kita mengalami asam lambung nggak normal atau GERD, biasanya itu memicu anxiety-nya muncul. Jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah paham tentang sensasi-sensasi seperti ini, ayo coba kita mulai perbaiki 3P-nya, dari pola makannya, dari pola hidupnya, dari pola pikir kita, ya teman-teman ya. Jadi yang dimaksud 3P itu adalah sesuatu hal yang menurut saya itu sangat penting sekali dan itu adalah dasar ya, dasar sekali dalam proses perawatan penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Untuk menjalankan itu menurut saya itu mudah, tapi untuk konsisten itu yang susah. Jadi mulai sekarang teman-teman yang sudah bisa menjalankan ya, usahakan konsisten ya. Karena dengan konsisten menjalankan seperti itu, lama-kelamaan nanti kita itu akan terbiasa. Nanti kita tidak takut lagi akan sensasi-sensasi yang muncul. Nanti kita tidak takut lagi dengan gejala-gejala yang muncul dari fisik maupun dari psikis. Dengan kita tidak takut itu, nanti lama-kelamaan mental kita itu bertambah. Kalau mental kita itu bertambah, energi juga akan bertambah. Kalau semuanya sudah bertambah, sudah naik dan naik lagi mental dan energi, insya Allah penyembuhannya akan lebih cepat. Teman-teman ya, mulai sekarang, ayo jangan takutkan dengan sensasi-sensasi yang muncul itu. Apalagi teman-teman sudah periksa ke dokter ya, sudah diperiksa sedemikian rupa, tidak didiagnosa ada sakit lain ya, teman-teman jangan khawatir, jangan takut ya. Sensasi-sensasi itu memang begitu nyata. Saya pun dulu juga merasakannya itu sangat nyata ya. Akan tetapi sensasi-sensasi itu bisa hilang. Hilangnya itu perlu proses bertahap ya teman-teman, tidak instan. Jadi teman-teman tetap semangat. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu bisa sembuh. Saya yakin teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya teman-teman ya. Teman-teman untuk yang belum memeriksakan diri ke dokter, saya harapkan teman-teman itu periksa ke dokter supaya nanti pas pada saat muncul gejala-gejala seperti ini, teman-teman itu tidak tanda tanya terus. Kalau tanda tanya terus ya, nanti teman-teman itu akan semakin khawatir, semakin cemas. Jadi mulai sekarang, ayo kita konsisten dengan 3P-nya. Dari pola makan, pola hidup, dan pola pikir kita perbaiki. Insya Allah penyembuhannya akan lebih cepat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya. Nanti disambung lagi dengan tema-tema yang lain. Semoga saja apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat, salam sehat, jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.